Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi Rinaldi, nomor BP 2010111152630297 dari kelas IF7, mata kuliah Jaringan Komputer. Materi saya yaitu Internet dan inovasi Internet terbaru. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Dan di sini ada definisi Internet menurut para ahli. Yang pertama yaitu O'Brien. Menurut O'Brien, Internet merupakan suatu jaringan komputer yang berkembang dengan sangat pesat, di mana dengan penggunaan internet tersebut dapat membawa manfaat serta dampak positif bagi dunia pendidikan, bisnis, hingga pemerintahan. Dan yang kedua yaitu Berners-Lee. Menurutnya, internet adalah jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan di dalamnya. Konsep tersebut berarti suatu jaringan komputer atau lokal yang terhubung dengan jaringan yang lain. Dan yang ketiga yaitu Sarwono. Menurutnya, pengertian dari internet sendiri adalah kumpulan jaringan dengan skala global, di mana tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab untuk menggerakkan internet itu sendiri. Dan ini sejarah internet. Sekitar tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika melalui ARPA atau Advanced Research Project Agency membuat sistem jaringan yang diberi nama ARPANET sendiri merupakan cikal bakal akhirnya teknologi jaringan. Di Amerika sendiri, teknologi jaringan masih dipakai oleh kalangan terbatas di ruang lingkup kampus sekitar tahun 1980-an. Dan manfaat internet di bidang bisnis. Terkait dengan bidang bisnis sendiri, banyak sekali manfaat internet dan keuntungan yang dapat digunakan, seperti pembuatan website, usaha, e-commerce, bisnis, startup, dan industri kreatif yang lainnya. Dan yang kedua, di bidang pendidikan. Di dalam bidang pendidikan sendiri, penggunaan internet adalah salah satu faktor penting yang membantu dalam proses belajar dan pembelajaran. Penggunaan dapat mengakses dan mendapatkan berbagai informasi terkait dengan modul artikel, jurnal, pengetahuan umum, dan lainnya. Ketiga yaitu di bidang informasi. Saat ini banyak sekali informasi yang bermunculan melalui berbagai perangkat yang ada. Hal tersebut karena internet adalah penyedia sumber informasi yang dirasa lebih efektif daripada kita harus menonton atau memakai media elektronik seperti radio, televisi, dan koran untuk mendapatkan informasi dan berita aktual secara cepat. Dan yang keempat, di bidang kesehatan, banyak sekali referensi kesehatan dan jasa untuk layanan pengobatan secara online. Hal tersebut merupakan bentuk manfaat internet dalam bidang kesehatan. Dan yang kelima, bidang sosial dan liburan. Bidang terakhir yang banyak dimanfaatkan oleh generasi milenial adalah penggunaan internet untuk mengakses berbagai situs dan media sosial yang ada, seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Dan ini dampak positif dari internet. Yang pertama yaitu memudahkan kita
dapat informasi. Salah satu hal yang paling menyenangkan dengan adanya internet adalah tersebarnya banyak informasi yang hanya dengan dalam genggaman HP maupun laptop. Membantu dalam menyelesaikan dan yang kedua, membantu dalam menyelesaikan masalah dan tugas. Hal ini juga dirasakan bagi kita pelajar. Ada banyak informasi, bahkan ada juga aplikasi pembelajaran yang menggunakan internet yang diakses dengan cepat, mudah, dan proses yang interaktif. Dan yang ketiga, mendapatkan sarana hiburan. Kita tentu tahu ada banyak sekali fasilitas hiburan yang kita bisa gunakan di internet, baik itu fasilitas hiburan seperti menonton video di YouTube, mendengarkan lagu di Spotify, dan lainnya. Dan yang keempat dampak positifnya yaitu memudahkan dalam berbisnis. Perkembangan internet juga memengaruhi perkembangan bisnis saat ini. Saat ini, siapa yang tidak punya sosial media, website, atau fasilitas internet lainnya? Hal tersebut merupakan channel yang bisa digunakan oleh orang untuk berjualan menggunakan internet untuk bisnis online mereka. Yang kelima, yaitu memudahkan proses komunikasi. Hal itu dikarenakan internet mempermudah kita dalam berkomunikasi satu sama lainnya. Dan ada pun dampak negatifnya. Yang pertama yaitu timbulnya cybercrime. Dampak negatif yang pertama adalah menimbulkan banyak kejahatan seperti kasus peretasan data atau penipuan online. Selain itu, juga dapat memicu terjadinya hacking, spamming, atau cracking yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan yang kedua yaitu pembuatan dan penyebaran konten ilegal. Selanjutnya, di dalam internet juga berpotensi untuk menyebarkan konten berupa video atau tulisan yang mengandung unsur pornografi atau pornoaksi. Sehingga hal tersebut tentunya dapat mengakibatkan pengguna di bawah umur dapat melihat konten tersebut secara eksplisit. Yang ketiga, yaitu penyebaran ujaran kebencian. Dampak yang terakhir adalah internet sebagai media untuk memanipulasi atau mengembangkan praktek ujaran kebencian secara masif. Hal tersebut dikarenakan dalam internet sendiri masih kurangnya pembatasan konten yang dianggap berbahaya dan dapat menyebabkan adanya berita palsu. Itu penjelasan dari saya. Apabila kurang paham, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.